Kalau masalah diomongin di belakang, masalah di ini, itu di luar kontrol dan kendalimu, ya udah nggak usah ikut campur yang di sana. Kalau kamu pengen klarifikasi, monggo diklarifikasi gitu. Tapi kalau tidak, itu hanya akan menambah dan menambah emosi negatifmu dan membuang energimu. Jadi ya sudah, nggak usah ikut campur, maksudnya nggak usah ikut-ikut lah urusan itu. Terserah mereka mau ngomong apa gitu ya. Tetap telinga aja gitu. Itu dilatihkan aja ke dirinya, toh kamu juga tidak melakukan hal seperti yang mereka katakan. Oke Mawar, pertama Ibu turut prihatin dengan apa yang kamu alami gitu ya. Sending love dan big heart buat kamu, Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Tentu tidak mudah menjadi ibu yang bekerja, sekaligus ibu mengasuh anak, sekaligus tinggal bersama mertua. Tapi Ibu tidak bilang semua mertua seperti itu ya, tetap ada mertua-mertua yang lain yang support positif gitu terhadap menantunya, terhadap anaknya. Dari apa yang kamu ceritakan, Ibu ingin tahu sebenarnya suami apakah berdiri untukmu? Suami apakah memahami apa yang kamu rasakan dan yang kamu alami? Apakah kamu bisa berbagi perasaanmu, berbagi emosimu ini dengan suami? Kalau iya, jawabannya alhamdulillah. Bersyukur ada suami yang take over atau berada di sampingmu untuk membantu atau mendengarkan keluh kesahmu. Semoga dimudahkan rezekinya, segera bisa punya rumah sendiri gitu ya, bisa punya teritorial sendiri gitu ya, yang akan membuatmu merasa lebih aman dan nyaman. Apa yang dilakukan kalau kondisi yang seperti itu? Pertama adalah suami itu kuncinya. Bagaimana kamu berdiskusi dengan suami dengan masalah ini, suami mau mensupport, suami mau mendengarkan, menjadi pendengar gitu ya, menopangmu gitu, itu yang paling penting ya untuk menguatkanmu sebagai support system. Sampaikan kepada suami apa yang kamu butuhkan tentang situasi yang seperti ini, karena suami ini kan anaknya gitu ya, diharapkan akan lebih mudah menjadi jembatanmu, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah, suami nih yang diajak ngomong, misalnya sampaikan kalau apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin membantu mertua, tapi mungkin kamu capek. Dua, kamu sudah membantu, tapi masih dianggap kurang. Bisa minta tolong suami untuk menanyakan misalnya ke ibunya gitu misalnya. Bu, apa yang perlu dilakukan di rumah ini? Atau ibu ini butuh bantuan apa sih di rumah ini? Boleh di list tuh apa aja gitu. Nah, kira-kira itu suami bisa bantu yang mana nih? Kamu bisa bantu yang mana? Nah, bisa bergantian saling misalnya. Oke Bu, oke Mah gitu. Oke Bunda, misalnya gitu ya. Ini dan ini yang ngerjakan aku. Ini dan ini yang akan membantu mengerjakan istriku. Ya, tapi kami mengerjakan ya sebisa yang kami kerjakan karena kami juga bekerja di luar rumah, misalnya gitu. Kalau misalnya ibunya keberatan, disampaikan, nah ibu kepengennya yang kami kerjakan ini seperti apa, supaya kita tahu juga dia kepengennya kayak gimana, gitu ya. Jadi butuh lebih berkomunikasi dan berkoordinasi lagi. Terus kemudian komunikasi asertif itu penting kalau menurut saya. Kalau misalnya memang kamu dan suami itu sudah nggak tahan, karena ini sudah ada anak apa belum ya? Oh ya sudah ada anak ya. Kalau sudah ada anak begini. Kondisi emosimu, kondisi emosi suami dan dirimu gitu ya. Kalau anak juga sering mendengar bagaimana kakek neneknya itu memperlakukanmu dan suamimu gitu ya, itu akan membentuk konsep diri anak gitu ya, dan mengkhawatirkan gitu, bisa berpengaruh terhadap perkembangan psikologis si anak ke depan gitu. Maka sampaikan saja ke orang tua atau ke mertua itu bersama suami dengan menyampaikan misalnya, apa yang kalian rasakan? Kami merasa begini gitu. Apa yang harusnya kami lakukan di rumah ini supaya kami ini tidak dikritik, supaya kami ini tidak disalahkan terus, supaya kami ini tahu apa sih yang harus kami lakukan misalnya gitu. Lalu sampaikan saja alternatif yang lain gitu.
kami ini sejauh ini merasa melakukan sudah maksimal, tetapi kami masih merasa kalau apa yang kami lakukan ini belum bisa diterima gitu. Nah, lalu solusinya gimana? Kalian harus berani mengatakan bahwa kalau kami masih diizinkan tinggal di sini, gitu, ini yang mampu kami lakukan, gitu, semaksimal yang kami mampu lakukan. Gitu. Kalau misalnya tidak, alternatif lainnya apa? Misalnya sampaikan itu, apakah ibu, apakah bapak lebih berkenan kami ini pindah dari sini? Gitu. Apakah bapak atau ibu sudah tidak ingin kami tinggal di sini? Gitu. Karena dianggap mungkin tidak becus atau tidak membantu dengan baik. Mana yang dipilih? Tawarkan itu sebagai alternatif, gitu ya. Karena bisa jadi kalau misalnya kamu mengatakan itu, bisa jadi mungkin mereka kaget, wah kok mau pindah gitu ya. Jangan, karena mereka masih butuh misalnya, karena nggak ada yang rawat, nggak ada yang nemenin misalnya. Sehingga harapannya terjadi obrolan lebih lanjut. Kalau masalah diomongin di belakang, masalah di ini, itu di luar kontrol dan kendalimu ya, udah nggak usah ikut campur yang di sana. Kalau kamu pengen klarifikasi, monggo diklarifikasi gitu. Tapi kalau tidak, itu hanya akan menambah dan menambah emosi negatifmu dan membuang energimu. Jadi ya sudah, nggak usah ikut campur, maksudnya nggak usah ikut-ikut lah urusan itu, terserah mereka mau ngomong apa gitu ya, tetap telinga aja gitu, itu dilatihkan aja ke dirinya, toh kamu juga tidak melakukan hal seperti yang mereka katakan gitu. Apa namanya, karena lagi-lagi kamu tidak bisa mengendalikan banyak orang dan tidak bisa mengendalikan orang lain di sekitarmu, tidak bisa menutup atau menyumpal lisan-lisan orang-orang di sekitarmu. Jadi yang lebih mampu dilakukan adalah menutup telinga aja gitu ya.